Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Santoso Purba, SPMP, beserta staf selaku manajer di PT Second First. Yang saya hormati Bapak Asisten masing-masing Abdaling. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan PT Second First. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan apapun. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu tentang manfaat buah sawit bagi kehidupan kita. Buah sawit tidaklah asing untuk kita dengar. Hampir setiap hari kita melihat sawit dan mengenal kata sawit. Terutama kita yang berada di perkebunan ini, bahkan hampir seluruhnya anggota perusahaan ini mengandalkan sawit sebagai faktor pendukung ekonomi. Hal itulah yang akan menjadi topik saya hari ini, bahwasanya penting sekali untuk kita meningkatkan produktivitas kelapa sawit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Faktor pendukung untuk meningkatkan buah sawit itu sendiri dengan memberi pupuk agar kebutuhan unsur hara, makro dan mikronya tercukupi, merawat dan juga melakukan pemanenan. Kelapa sawit akan menghasilkan CPO atau crude palm oil dan KPO, kernel palm oil. Akan dilakukan proses lagi agar menghasilkan minyak goreng dan produk turunannya. Selain itu, produk turunan kelapa sawit yang kita kenal, yang kita butuhkan setiap hari adalah sabun, minyak goreng, mentega, kosmetik untuk wanita. Bahkan untuk saat ini minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan biodiesel atau disebut dengan bahan bakar terbarukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama kurun waktu 2010-2015, kelapa sawit merupakan salah satu ikon ekspor nasional yang merupakan komoditi ekspor terbesar kedua dari Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia mengekspor lebih dari 23 juta ton minyak sawit mentah dan produk hilir seperti oleo food, oleo kimia, dan biodiesel. Besarnya kebutuhan masyarakat dan negara bahkan dunia, maka minyak kelapa sawit sangat berpengaruh pada sustainability atau berkelanjutan dan dapat dibedakan dalam dua hal. Berkelanjutan dalam ekonomi atau pro pertumbuhan dan berkelanjutan dalam praktek bisnis atau pro lingkungan. Dan yang kedua yaitu traceability atau kemampuan telusuran yang mewajibkan penggunaan minyak kelapa sawit bersertifikasi dan juga yang tidak bersertifikasi di industri. Saat sekarang ini kita ketahui bahwa sertifikat ISPO merupakan salah satu bentuk hasil dari pemasaran supaya minyak CPO dapat laku dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dapat juga kita ketahui bahwa saat sekarang ini minyak kelapa sawit sudah dijadikan sebagai bahan bakar terbarukan, yang dimana diperkirakan tahun 2025 itu kita akan sulit mendapat SDA, yaitu minyak bumi gas. Hal itulah yang akan menjadi salah satu faktor mengapa minyak kelapa sawit dijadikan sebagai bahan bakar terbarukan. Hal itu telah diuji dari beberapa peneliti bahwa hasil pembakaran atau gas emisinya ramah lingkungan. Kita berharap pertemuan ini bisa meningkatkan kita betapa pentingnya minyak kelapa sawit untuk kita semuanya, sehingga bisa memperkuat kerjasama yang baik antar karyawan, mandor, asisten, dan manajer.
di perusahaan ini dalam hal mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Sekian hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata saya salah yang salah dan yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi.